semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisik, Fisika Asik. Channel yang akan membahas materi dan soal fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang materi momen inersia. Kita saksikan videonya berikut ini. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari inersia. Ini adalah materi kelas 10 SMA tentang hukum 1 Newton. Kata inersia ini berasal dari kata bahasa Latin iners yang berarti lembam atau malas. Nah, inersia atau kelembaman adalah kecenderungan semua benda fisik untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Atau dengan kata lain, benda yang diam cenderung akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak cenderung akan tetap bergerak. Jadi, sebuah benda mempunyai sifat inersia atau kelembaman, atau malas. Malas untuk bergerak, dan kalau sudah bergerak, malas untuk diam. Nah, ukuran yang menyatakan kecenderungan ini adalah massa. Semakin besar massanya, maka benda itu mempunyai inersia yang lebih besar. Jadi benda yang massanya besar sulit untuk kita gerakkan, dan kalau sudah bergerak sulit untuk dihentikan. Kita lihat percobaan sederhana berikut ini. Dari percobaan sederhana tadi kita bisa lihat bahwa wadah kaca itu mempunyai sifat kelembaman, di mana dia malas untuk bergerak. Walaupun alasnya kita tarik. Nah, sifat malas itu ditentukan oleh massanya. Semakin besar massanya, maka sifat malasnya akan semakin besar. Jadi sulit untuk digerakkan. Dan kalau benda itu sudah bergerak, itu punya kecenderungan untuk tetap bergerak. Itu yang namanya kelembaman. Nah, sekarang kita lihat apakah di dalam gerak rotasi juga berlaku seperti itu. Nah, kita akan bahas yang namanya momen inersia. Ya. Dalam gerak rotasi, tiap-tiap benda mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan posisi atau keadaannya. Sebuah benda yang berputar cenderung untuk tetap berputar. Ya. Contohnya adalah bumi kita. Bumi kita berotasi dari sejak awal diciptakannya sampai sekarang. Karena dia punya yang namanya momen inersia. Nah, kecenderungan seperti ini dinamakan inersia rotasi atau kelembaman rotasi. Nah, ukuran yang menyatakan besarnya kecenderungan ini dinamakan momen inersia. Jadi momen inersia itu adalah besaran yang menyatakan kecenderungan rotasi. Nah, untuk memahami ini, faktor-faktor apa saja yang nanti berpengaruh terhadap momen inersia, saya akan berikan satu percobaan sederhana dengan peralatan yang saya modifikasi sendiri dari bahan-bahan bekas untuk memahami yang namanya momen inersia. Kita saksikan percobaan. Ini adalah alat untuk menjelaskan tentang momen inersia. Fungsinya adalah nanti kita nyalakan sehingga benda ini berputar, kemudian kita stop. Kita hitung waktu dari saat stop itu sampai dengan benda itu berhenti berputar. Momen inersia adalah kecenderungan benda itu untuk mempertahankan geraknya. Jika benda itu berputar, dia akan cenderung tetap berputar. Nah, ketika saya hentikan, dia masih berputar. Nah, ini yang namanya momen inersia. Semakin benda itu susah untuk bergerak, dia juga akan semakin susah juga untuk dihentikan. Oke, percobaan yang pertama kita akan mengetahui pengaruh massa terhadap momen inersia. Jadi pertama kita gunakan benda yang pertama ini menggunakan 2 koin ya, kiri kanan koin, 1 koin. Nah, kemudian kita gunakan massa M2, 2 koin di kiri, 2 koin di kanan. Ini menggunakan koin 100 rupiah. Nah, ini sebagai M2. Kemudian kita gunakan M3 nanti di sini. 3 koin di kiri, 3 koin di kanan. Nah, ini sebagai M3. Nah, kita akan lihat
mana yang paling lambat berhenti di sini? Apakah yang 3 koin, 2 koin, atau 1 koin? Nah, yang paling lama berhenti itu adalah berarti momen inersianya paling besar. Jadi kita akan lihat apakah massa berpengaruh terhadap momen inersia. Percobaan yang kedua, kita akan melihat pengaruh jarak titik rotasi ke massa benda ini, ya, jaraknya terhadap momen inersia. Jadi pertama kita gunakan benda yang jaraknya pendek. Kemudian yang kedua kita gunakan benda yang kedua yang lebih panjang lagi nih, jaraknya lebih panjang. Ini sedang lah, katakan saya bilang sedang, ya. Kalau dibandingkan dengan yang awal, pendek, sedang, dan kemudian nanti yang ketiga kita gunakan yang jarak sumbunya itu adalah panjang, ya, jaraknya panjang. Mana yang lebih lama berhenti? Apakah yang pendek, yang sedang, ataukah yang panjang? Nah, kalau yang panjang lebih lama berhenti, berarti yang panjang itu momen inersianya paling besar. Tapi kita akan lihat dalam percobaannya nanti, ya. Percobaan sederhana tadi memperlihatkan bahwa semakin besar massa yang kita putar, ternyata waktu berhentinya semakin lama. Dan yang kedua, semakin panjang jarak antara sumbu rotasi dengan bendanya, itu juga semakin lama waktu berhentinya benda yang berotasi. Nah, itu artinya apa? Semakin lama benda itu berhenti, berarti semakin susah benda itu dihentikan. Artinya, semakin lama benda itu berhenti, berarti momen inersianya semakin besar. Jadi, kita bisa melihat dua faktor di sini, yaitu yang pertama adalah faktor massa atau jumlah kandungan zat, massanya. Yang kedua adalah distribusi massa. Nah, distribusi massa itu adalah seberapa jauh massa itu berada diukur dari titik rotasinya. Nah, jadi momen inersia benda atau partikel terhadap sumbu putar didefinisikan sebagai perkalian antara massa partikel dalam kurung M, ya, dengan kuadrat jarak partikel dari sumbu putar atau R. Nah, kalau kita lihat di sini, rumusan momen inersia itu seperti apa? Atau rumusnya apa tuh momen inersia? Nah, kalau kita lihat rumus untuk momen inersia satu partikel, untuk partikel yang satu saja, itu I-nya sama dengan M kali R kuadrat. Ya, M itu adalah massa benda, R itu jarak benda itu dari sumbu rotasinya. Nah, untuk beberapa partikel itu adalah jumlah, ya, sigma itu jumlah dari M R kuadrat itu. Jadi kalau ada dua partikel, ya I-nya itu sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat. Kalau 3 ya ditambah lagi dengan M3 R3 kuadrat. Nah, ini adalah rumus momen inersia untuk partikel atau partikel-partikel. Untuk benda yang besar, momen inersianya mempunyai persamaan yang berbeda. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Nah, baiklah, kita akan lihat di sini contoh. Nah, contoh soal momen inersia. Kita punya suatu sistem terdiri dari 3 partikel, ya. M1-nya 2 kg, M2 1 kg, dan M3 2 kg. Tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut poros P atau poros Q.
Nah, gambarnya seperti ini. Nah, M1, M2, M3, M1 dan M2 itu jaraknya 1 meter, M2 dan M3 1 meter. Nah, kalau diputar di titik P berapa momen inersianya? Kalau diputar di titik Q berapa momen inersianya? Nah, kita lihat di sini. Lihat gambarnya lagi sekali lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita akan memutar, misalkan saja di sini kita akan putar terhadap sumbu P di sini. Jadi kalau diputar di sini, maka yang bekerja di sini adalah M1 kali R1, M2 kali R2, M3 kali R3 kuadrat. Nah, jadi ini R1-nya 0 karena sumbu P ini adalah sumbu awalnya nih. Nah, R2 jaraknya adalah 1 meter nih, R2. R3 jaraknya 2 meter. Ya, 2 meter. Ini 1 meter. Nah, sehingga di sini, kalau kita hitung, untuk titik P sebagai sumbu rotasinya, maka IP itu adalah M1 dikali R1 kuadrat, ditambah M2 kali R2 kuadrat, ditambah M3 kali R3 kuadrat. Nah, R1-nya 0 karena titik P sebagai titik acuannya. 2 kali 0 kuadrat ditambah M2-nya 1 kali 1 kuadrat ditambah M3-nya 2. 2 kali ini jaraknya juga 2 kuadrat. Nah, jadi di sini 0 ditambah 1 ditambah 8. Jadi 9 kg meter kuadrat. Nah, untuk titik Q di sini, kalau Q sebagai sumbu rotasinya, nah maka berlaku juga sama. M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. Nah, di sini yang R2-nya yang 0 karena titik Q ini sebagai titik rotasinya di sini, ya. Nah, jadi R2-nya yang 0 kalau kita lihat di sini, ya. Jadi 2 kali 1 kuadrat ditambah 1 kali 0 kuadrat ditambah 2 kali 1 kuadrat. Jadilah di sini 2 tambah 0 tambah 2 sama dengan 4 kg meter kuadrat. Jadi letak sumbu rotasi itu mempengaruhi besarnya momen inersia. Jadi kalau misalkan batang ini yang ada masa-masanya ini kita putar di titik P, nah maka momen inersianya 9. Kalau diputar di titik Q, momen inersianya jadi 4. Jadi mana yang lebih mudah dihentikan? Nah, yang mudah berhenti itu apabila diputar di titik Q. Mana yang lebih susah berhenti? Kalau diputar di titik P karena momen inersianya lebih besar. Ya, baiklah, saya kira cukup sekian dulu untuk video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-teman agar channel saya ini menjadi berguna buat pendidikan di Indonesia. Terima kasih dan salam fisika asik.